Alhamdulillahirrabbilalamin, kita bertemu lagi di pembelajaran daring yang ke-8. Hari ini hari Rabu. Untuk pertemuan kali ini melanjutkan pertemuan yang kemarin. Artinya pertemuan kemarin dengan Pak Zainuri, sekarang dengan saya. Kalau kemarin masih tentang teks eksposisi, meskipun sudah disinggung sedikit tentang teks eksplanasi, hari ini kita fokus pada satu teks, yakni fokus pada teks eksplanasi. Nah, harapannya nanti kita bisa menyelesaikannya sampai dengan struktur teks eksplanasi. Nah, di teks eksplanasi ini mungkin kalian baru mendengarnya atau baru dua kali. Pertama adalah dengan Pak Zainuri yang kemarin, kemudian yang kedua adalah hari ini. Yang dimaksud dengan eksplanasi itu apa? Nanti kita pelajari. Harapannya dari pertemuan kita hari ini nanti kalian bisa menyelesaikan 2 KD. Yang pertama adalah menentukan informasi dari teks eksplanasi. Jadi nanti kalian tahu apa itu teks eksplanasi, kemudian kalian juga paham membedakan antara teks eksplanasi dengan teks-teks yang lain. Kemudian yang kedua adalah menelaah teks eksplanasi paparan kejadian. Jadi nanti ditelaah dari segi cirinya, kemudian dari segi strukturnya. Kita mulai, apa itu teks eksplanasi? Nah, di sini kita contohkan, di situ ada gambar. Mungkin kalau yang belum tahu, ini adalah gambar virus COVID-19. Nah, gambarnya seperti itu. Nah, yang dimaksud teks eksplanasi itu yang apa? Nah, ketika kamu membuat teks yang isinya adalah mengapa COVID-19 bisa cepat menyebar. Nah, itu berarti teksnya adalah teks eksplanasi. Jadi jawaban dari pertanyaan mengapa. Kemudian bisa jadi pertanyaannya diubah menjadi bagaimana COVID-19 menyerang sistem kekebalan tubuh. Ini juga termasuk teks eksplanasi. Yang pertama mengapa, berarti nanti polanya, nanti kita pelajari pola. Pola pengembangannya adalah pola kausalitas atau sebab akibat. Sedangkan yang kedua adalah bagaimana COVID, maka polanya nanti adalah pola proses. Kalau kausalitas sebab akibat, kalau yang kedua adalah proses. Oke. Biar lebih jelas, ini ada pengertian dari beberapa narasumber atau beberapa peneliti. Yang pertama, ini teks yang menjelaskan suatu proses atau peristiwa tentang asal-usul proses atau perkembangan suatu fenomena, mungkin berupa peristiwa alam, sosial, ataupun budaya. Jadi di sini teks eksplanasi bisa dilihat dari 3 hal, bisa dari peristiwa alam, bisa dari peristiwa sosial, ataupun bisa dari peristiwa budaya. Kalau kita gambarkan, di sini ada gambarnya. Ketika kompetensi dasar tadi ada pertama adalah ada ABRI yang sedang membantu pembuatan jalan, itu pengecoran jalan. Terus kemudian yang kedua ada letusan Gunung Merapi. Yang ketiga ada Reok Ponorogo. Oke. Kita lanjutkan. Pengertian yang kedua ini yang lebih sederhana, yang ada di buku-buku biasanya. Teks yang menjelaskan hubungan peristiwa atau proses terjadinya sesuatu. Jadi seperti halnya yang saya awal sampaikan, bahwa teks eksplanasi itu teks yang menjelaskan proses terjadinya sesuatu. Pola pengembangannya berarti pola pengembangan proses. Kemudian dari 2 pengertian itu, maka kita bisa mengetahui bahwa teks eksplanasi berkaitan dengan proses dan hubungan sebab akibat suatu peristiwa dengan menggunakan kata tanya mengapa dan bagaimana. Tadi di awal yang tentang COVID-19 ada 2 pertanyaan dengan kata tanya mengapa, dan yang kedua adalah dengan kata tanya bagaimana. Oke, ini contohnya. Gempa bumi. Gempa bumi terjadi saat batuan di dalam bumi mengalami tekanan yang sangat hebat.
dua lempengan kulit bumi saling bergesekan. Lempengan yang dimaksud yaitu lempeng samudra dan lempeng benua. Ketika lempeng saling bergesek dan bertumbukan, akan menghasilkan gelombang dahsyat yang kita rasakan sebagai gempa bumi. Nah, di sini bisa kita ketahui dari contoh teks ini ada proses tentang terjadinya gempa bumi. Jadi gempa bumi itu prosesnya seperti ini. Proses gempa bumi seperti ini merupakan contoh dari teks eksplanasi. Oke, kita lanjutkan. Dari contoh itu kita bisa temukan ciri-ciri dari teks eksplanasi ada 3. Yang pertama adalah memuat informasi berdasarkan fakta. Jadi kalau kita lihat gempa bumi, ketika kalian mengalami gempa bumi kan bergerak-gerak, itu bukan buminya semuanya bundar, itu gerak semuanya, tidak, tapi hanya beberapa saja. Makanya kadang kita di sini merasakan, tapi di bumi belahan yang lain juga tidak merasakan. Itu juga fakta. Berdasarkan fakta. Kemudian yang kedua, menggunakan pola pengembangan kronologis dan sebab akibat. Yang tadi pengembangan kronologis itu berupa proses, sebab akibat atau kita bisa sebut sebagai kausalitas. Nanti pengembangannya kita pelajari setelah ini. Kemudian yang terakhir adalah bersifat informatif dan tidak berusaha untuk memengaruhi pembaca. Informatif berarti artinya dia hanya memberikan informasi agar orang tahu dan mempunyai wawasan yang lebih luas. Kemudian tidak berusaha untuk memengaruhi pembaca. Artinya ini berbeda dengan teks-teks sebelumnya. Ada teks iklan, itu memengaruhi pembaca untuk mengikuti atau mengajak atau biar iklan tersebut bisa diikuti. Misalnya iklan sampo, berarti kalian diharapkan bisa menggunakan sampo tersebut. Nah, di dalam teks eksplanasi berbeda dengan teks tersebut. Oke. Nah, di sini tadi yang sudah beberapa kali saya singgung tentang pola pengembangan teks eksposisi. Ada 2. Yang pertama adalah pola kronologis dan yang kedua adalah pola kausalitas. Pola kronologis itu yang bagaimana? Yaitu jika teks eksplanasi yang disusun berdasarkan urutan waktu yang menjelaskan suatu proses terjadinya fenomena atau bagaimana urutan kejadian suatu peristiwa. Jadi di sini biasanya didukung dengan pertanyaan bagaimana kejadian atau bagaimana proses terjadinya. Kemudian yang pola kausalitas atau kita sebut sebagai sebab akibat. Artinya jika teks eksplanasi yang disusun berdasarkan hubungan sebab akibat yang menjelaskan mengapa suatu peristiwa atau fenomena terjadi. Biasanya kata tanyanya adalah mengapa. Oke. Nah, nanti pola yang kausalitas biasanya ditandai dengan konjungsi kausalitas. Ada konjungsi oleh karena itu, oleh sebab itu. Nah, itu contoh-contoh pola kausalitas. Nah, ini contohnya teksnya. Yang pola kronologis. Anarkisme massa terjadi jika sikap kritis mereka tidak mendapat tanggapan secara wajar. Massa kemudian frustasi dan marah. Mereka merasa aspirasinya dilecehkan dan tidak dihargai. Dalam kondisi itulah sikap rasional bisa melemah. Emosilah yang kemudian lebih berperan. Apalagi dalam kerumunan massa, emosi mudah menjalar dan tidak terkendali. Terjadilah aksi perusakan meskipun cara tersebut bertentangan dengan sikap kritis itu sendiri. Nah, ini tentang anarkisme massa. Jadi di sini menjelaskan proses atau kronologis bagaimana terjadinya anarkisme massa itu sendiri. Kemudian kalau yang pola kausalitas, yang pola sebab akibat, contohnya adalah proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan peristiwa bersejarah. Peristiwa harus diumumkan ke seluruh penjuru dunia. Oleh karena itu, beberapa saat setelah proklamasi itu dibacakan oleh Soekarno-Hatta, berbagai usaha dilakukan oleh para pejuang. Nah, di sini pola kausalitas. Ada sebabnya, ada akibatnya.
Sebabnya adalah di kalimat 1 dan 2, akibatnya pada kalimat berikutnya. Jadi polanya adalah kausalitas. Nah, setelah pola pengembangan kalian paham, kita lanjutkan ke struktur teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi itu ada 3, seperti hanya di teks-teks yang lain yang rata-rata 3. Di sini teks eksplanasi juga terdiri atas 3 struktur. Yang pertama adalah identifikasi fenomena atau kejadian. Kemudian yang kedua adalah rangkaian kejadian. Nah, rangkaian kejadian ini yang pola pengembangannya itu terdapat di bagian yang kedua ini. Bisa kausalitas, bisa juga yang kronologis. Kemudian yang terakhir adalah ulasan. Ini ada contoh pengertiannya dulu. Identifikasi fenomena atau peristiwa atau kejadian. Di dalam identifikasi fenomena itu berisi identifikasi terhadap fenomena atau peristiwa yang akan dijelaskan. Berarti menetapkan, memastikan, dan mengenalkan suatu fenomena atau peristiwa yang akan dijelaskan. Nah, identifikasi fenomena karena terletak di awal, biasanya penjelasan awal tentang apa yang akan kalian jadikan kejadian-kejadian yang akan kalian buat itu. Oke. Terus kemudian yang kedua adalah rangkaian kejadian, penjelasan atau perincian atas kejadian atau sebab akibat yang relevan fenomena atau peristiwa yang telah diidentifikasi. Jadi fenomena tadi yang sudah diidentifikasi atau sudah diberikan pengertiannya itu tentang apa, terus kemudian dijelaskan dalam bentuk bisa kausalitas atau bisa dalam bentuk kronologis. Kemudian yang terakhir adalah ulasan, merupakan komentar hingga penilaian atau penyimpulan konsekuensi dari fenomena atau peristiwa yang telah dipaparkan penjelasannya. Jadi ini yang paling akhir adalah berupa ulasan. Ulasan itu apa? Bisa komentar atau bisa juga penilaian. Atau di sini bisa dikatakan penyimpulan. Jadi simpulan dari apa yang disampaikan di awal. Ini contohnya. Yang pertama, identifikasi fenomena. Pengertian dari sampah adalah suatu benda yang telah tidak dimanfaatkan lagi. Keberadaan dari sampah sangat mengganggu kesehatan masyarakat yang berada di sekitarnya. Nah, ini identifikasi fenomena. Kalau dari teks tersebut, paragraf pertama, bisa kita identifikasi bahwa kejadian atau fenomena atau peristiwa yang akan dibahas adalah tentang sampah. Kemudian rangkaian kejadian. Sampah termasuk fenomena yang sering kali kita jumpai di sekitar lingkungan masyarakat. Awal mulanya yaitu sampah-sampah yang berserakan di sekeliling kita. Sampah yang terus diabaikan dan menumpuk bisa menimbulkan udara di sekitarnya tercemar dan menimbulkan berbagai jenis penyakit kronis seperti muntaber dan DBD. Sampah yang dilempar ke sungai lama-kelamaan bisa membuat sungai menjadi terhambat alirannya, dan seiring berjalannya waktu air sungai tersebut akan meluap. Hasil dari luapan air sungai ini tentunya akan menimbulkan bencana lain. Nah, di sini rangkaian kejadian. Bagaimana? Pertama yaitu sampah itu bisa menimbulkan penyakit, dan yang kedua sampah itu bisa menimbulkan bencana. Kemudian yang terakhir adalah ulasannya. Apabila memiliki kebiasaan membuang sampah secara sembarangan, akan banyak sekali dampak yang bisa ditimbulkan. Oleh karena itu, lingkungan harus dijaga. Diawali dengan hal yang kecil, yaitu membuang sampah di tempatnya. Jadi di sini ulasan tentang apa yang disampaikan di awal tentang sampah. Oke, sampai di struktur kita batasi, besok pertemuan berikutnya masuk ke bagian kebahasaan. Sekian dari saya dan terima kasih. Baik, demikianlah penyampaian materi bahasa Indonesia dari beliau Bapak Eko Hayudi SPD tentang teks eksplanasi ya. Apabila ada pertanyaan silahkan kalian ketik di kolom chat atau bisa langsung conference dengan
kalian hand raise. Silahkan. Belum ada. Mas paham kabeh katanya. Alhamdulillah kalau sudah paham Sudah semua. paham semua. Atau misalnya kalau mau bertanya via WA boleh, atau boleh juga misalnya kalian tahan dulu, besok pada pertemuan berikutnya ditanyakannya juga Ya. boleh. Ayo, masih ada waktu. Silakan. Mumpung di sini ada pakar bahasa Indonesia, silakan ditanyakan.